Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi untuk share screen bisa saya wabarakatuh. sendiri aja yang share screen. Mohon maaf. Oke, suaranya bisa diakses berarti ya. Bisa Kak, silakan. Baik. Yang pertama tadi sudah perkenalan. Untuk share screen biar saya sendiri aja. Lebih nyaman saya sendiri. Iya silakan Kak. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Oke, benar, benar, benar. Kok jadi bingung. Baik, ini hari ini saya mencoba apa ya istilahnya. Tadi saya kepikiran mengajak ibu-ibu sekalian ke dunia saya gitu, ke dunia orang-orang yang senang bermain, ya, senang bermain game, ya, mau game HP, game PC, konsol. Ya. Ya, yang pertama ini tadi ya sudah dijelaskan beberapa. Tadi yang beno tadi, oh nggak ada di gambarnya hilang malah. Ini beno, bena tulisannya, bacanya beno itu bahasa Jawa artinya banjir. Itu beberapa game yang saya develop bersama dengan BPBD Kabupaten Bantul dan Dinas Kesehatan kemarin beberapa waktu yang lalu. Kemudian nama lengkap saya Ingge Septia Cahyadi. Nah, sering saya singkat karena nama Ingge saja sudah sering dikira perempuan. Jadi Ingge S Cahyadi. Kalau lihat Cahyadi kan gitu, tapi sering kalau belum ketemu langsung dipanggil ini untuk Twitter dan Instagram, nomor HP, email, ig.cahyadi@gmail.com. Kemudian saya lain gitu. Kadang sama kalau ada yang tahu Mas Ibrahim Fatih itu founder Pondok. Kemudian diskusi kemarin juga dunia game. Nah itu sebaiknya kita sebagai orang tua gimana gitu. Nanti coba saya ceritakan ya. Bisa dilihat di sana juga rekamannya. Oke. Itu saya. Kemudian sebelum kita lebih jauh gitu ya, saya senang memulai banyak hal itu dengan eh, definisi. Jadi kita samakan dulu game itu apa sih? Gitu. Ini saya sudah cari beberapa referensi dari beberapa ahli yang berpendapat tentang game itu apa. Ada ya, game is a problem solving activity approach with a playful attitude. Ya, jadi menurut Jesse Sell dalam The Art of Game Design, game adalah aktivitas problem solving, menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang menyenangkan. Game is a particular way of looking at something, anything. Nah, jadi game itu pendekatan unik dalam melihat sesuatu. Wah, ini agak berpikir juga ini maksudnya apa. Game is a voluntary attempt to overcome unnecessary obstacle. Nah, ini menarik ya. Unnecessary obstacle. Jadi menyelesaikan sesuatu yang nggak penting gitu. Nah, tapi tadi kita kembali ke atas, tapi menyenangkan gitu. Contoh apa ya? Golf. Golf itu kan apa sih? Masukin bola kecil ke lubang yang ukurannya hampir sama sama bolanya gitu. Itu kan suatu rintangan, halangan yang untuk apa itu? Apakah saya akan mendapatkan sesuatu yang berharga setelah saya memasukkan bola itu? Tapi itu tadi bahwa itu menyelesaikan hal-hal yang nggak penting gitu. Itu game. Kemudian yang terakhir ada game is a closed formal system that engage player in structured conflict and resolve in an unequal outcome. Nah, jadi sebuah sistem tertutup yang nanti outcome-nya itu berbeda.
seperti sepak bola misalkan, akhirnya ya sistemnya seperti itu, lapangannya begitu, ada satu bola dimainkan oleh dua tim 11, tapi di sana muncul banyak outcome. Ada total football dari Belanda, ada Catenaccio counter dari Italia, dan lain sebagainya. Jadi itu game. Jadi kalau nama di atas, yang seperti ini game bukan Bapak Ibu? Apakah saya nge-freeze? Nggak ada gambarnya, Kak. Oh, belum muncul. Iya, belum muncul. Oke, saya stop dulu, saya sharing lagi. Jadi sampai sini sudah kelihatan? Ya, sudah. Nah, Oke, berarti begini saja sepertinya. nah, ya. Nah, dari keterangan yang ini tadi, oh berarti saya tadi menjelaskan ini nggak muncul, Bu? Yang ini mah muncul nih. Oh, yang muncul, yang ini nggak muncul. Iya. Apa di HP saya aja kali ya? Oke, Tergantung. berarti yang seperti ini game juga ya. Nah, tapi Betul. saya mengerti keresahan kita semua bahwa game yang hari ini kita akan bahas adalah game yang ada di sini. Nah, PC yang tahu ini konsol apa? Oh, ada tulisannya ya, Nintendo Switch. Mm-mm. Kemudian di handphone, jadi game-game digital Betul. gitu. Ya, boleh jadi offline, online. Tadi karena nuansa daring yang beberapa bulan kita alami ini, anak-anak jadi oh nggak kenal drakor jadi kenal, nggak kenal game jadi kenal. Nah, karena ya mobile terus gitu. Ini konsol, Nintendo, Switch. Ini teman-teman kadang-kadang "Oh, Nintendo saiki perusahaannya kepiye yo?" Ah, padahal mereka pun sudah banyak mengeluarkan konsol dan banyak game. Karena di Indonesia nggak terlalu populer aja ya. Iya, betul. Mm. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh game yang dimainkan anak-anak kita. Betul. Hmm. Mm-mm. Ada yang tahu? Ada atau ada yang main? Ada yang Yang main? menantang banget ini yang begini nih ya. Apalagi Nah, anak ini. lelaki. Atau ada yang main? Oke. Nah, Mobile Legends ini game-game yang mobile semua ya. Karena ya saya yakin banyak yang ada di anaknya, ada yang banyak yang main lah. Saya kadang anak kecil kalau habis Jumatan, ayo main FF di rumahku yuk. Nah, itu. FF itu Free Fire ya. Nah, oke. Mengapa game disukai? Kenapa sih anak-anak kita bahkan senang bermain gitu? Karena ada tantangan, ada achievement. Setelah kita menyelesaikan sesuatu, kita dapat sesuatu. Atau kadang-kadang sekedar kata-kata dari game itu you are great, you finish this level gitu. Kita dipuji. Kemudian kita puas gitu. Nah, itu mengisi dopamin-dopamin dalam diri kita. Atau kadang-kadang di game seperti yang mobile-mobile tadi, Bu. Ini ya, ada achievement untuk login. Jadi setiap kali kita buka 1 hari, 7 hari login itu nanti ada hadiahnya di masing-masing hari. Nah, itu ada achievement. Mereka menghargai login kita itu dihargai gitu loh. Hadirnya kita itu dihargai. Nah, sekarang pertanyaannya, oh, ketika anak hadir ke kita, kita menghargai atau tidak? Nah, mungkin nanti jadi seperti itu ya untuk lebih jauhnya. Ya. Kemarin itu saya sempat dihubungi dan dikasih tema ya ketika anak kecanduan game gitu. Sempat mau saya tolak karena waduh kalau kata ada kata-kata kecanduannya langsung ke psikolog aja pematerinya. Tapi setelah lihat ada Bu Sinta, nah, ya udahlah asik sama Bu Sinta lagi. Nanti bisa diskusi lagi. Nah, game dan permasalahannya ada kecanduan, pornografi, kekerasan, microtransaction. Nah,
Kemudian dalam setiap game yang online, biasanya kita ketemu dengan komunitas yang toksik, yang buruk gitu. Ya, apa ya? Game Mobile Legends misalkan. Yang pertama, kenapa komunitasnya mayoritas toksik untuk game-game mobile? Yang pertama adalah gamenya gratis. Game gratis itu biasanya dari pengamatan saya dan beberapa teman dan beberapa ahli, itu kalau game gratis biasanya emang komunitasnya cenderung toksik. Berbeda dengan game-game yang berbayar. Nah, nanti mungkin bisa dicoba sendiri ya, beli game apa Monster Hunter di PC dibandingkan dengan game Mobile Legends itu komunitasnya gimana. Ya, sering berkata-kata kotor lah gampangannya ya. Jadi kan kita khawatir ya. Jadi anak-anakku nek tiba-tiba kebawa ke dunia nyata gimana gitu. Kata-kata kotor itu. Karena namanya anak-anak. Kecanduan, nah nanti biar Bu Sinta yang membahas lebih lanjut, jelas jadi masalah karena anak-anak jadi kelihatannya main game terus nggak mau makan dan lain sebagainya. Karena nyari materi, bikin materi tentang ini gitu. Dan banyak mengulas lagi untuk mempersiapkan hari ini, tiba-tiba muncul di beranda saya berita 1 tahun yang lalu. Itu ada anak yang sampai matanya itu merah gitu. Matanya diperiksakan ke dokter, kata ibunya ya, ini dokternya saya periksakan malah saya yang dimarahi ya. Saya batin lah iyalah, kan ada yang ngasih HP. Dan pornografi misal di Mobile Legends tadi, sebenarnya kan emang ini bukan game untuk anak-anak ya sebenarnya, tapi ya banyak anak-anak yang main gitu. Karena banyak main hero-nya itu yang mengarah ke pornografi lah, katakanlah seperti itu. Dengan kekerasan jelas, apalagi game yang terlalu vulgar kekerasannya, seperti Mortal Kombat itu sempat di-ban dari Indonesia ya. Oh, Ada yang tahu Mortal Kombat? Ada yang main dulu mungkin di zamannya Nintendo ya. saya sekedar tahu aja, Pak. Sekedar tahu ya. Nah, kemudian ini masalah yang harus diwaspadai yaitu microtransaction. Sudah mengerti tentang microtransaction, Bapak Ibu? Yang top up itu bukan sih, Pak? Ya, top up, top up. Mm. Top up diamond, top up apa ya istilahnya? Nah, uang di dalam game lah ya. Karena kita pakai uang dunia nyata untuk beli diamond, diamondnya untuk beli item di dalam game. Gitu. Permasalahannya, selain itu, selain boleh jadi orang tua nggak tahu berapa uang yang dihabiskan anaknya, ya kalau dijatah dan tahu itu mending ya, mending. Tapi di dalam microtransaction itu yang sekarang sedang sangat populer adalah sistem gacha. Gacha itu kalau zaman dulu mungkin ya, gacha zaman dulu itu gini, eh, ada pedagang itu kayak Ali, terus di sini ada banyak, ada hadiah, ada permen, ada yang biasa aja. Nah gitu tuh kita tarik, kita bayar berapa, 1.000 atau 500, kita tarik, oh kita dapatnya ini, kita dapatnya ini. Nah, itu gacha zaman dulu kayak gitu. Sekarang gacanya ada di game. Jadi anak-anak beli box atau apa yang kita nggak tahu isinya apa, atau isinya sudah diterangkan kemungkinan dapat ini, dapat ini, dapat ini, item yang langka berapa persen, nah, tapi tetap saja gacha adalah judi. Karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita beli dan nilainya mungkin beda-beda. Nah, makanya perlu ya mungkin ditanamkan sejak sekarang ya, wis rasa gacha-gachanan. Nggak usah gacha-gacha. Ya, apa ya, yang kayak gitu, microtransaction. Karena itu judi. Dan emang nagih, saya sempat ketagihan juga. Karena terlalu pengen apa ya waktu itu ya saya cerita aja lah. Terlalu pengen ini sebelum nikah ya. Kebetulan di sini saya lihat tadi ada istri saya. Jadi ini sebelum nikah ya Bu ya. Terlalu pengen apa kostum hero tertentu. Lah kok very rare. Nah, ini nggak mungkin bisa sekali buka ya kan. Buka 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 tiba-tiba habis 300.000 ya Allah. Beberapa bulan yang lalu masih bisa dijual lah itemnya. Tapi sekarang
kok nggak bisa dijual gitu kan, sayang sekali. Ya itu ya, pokoknya jangan. Ini saya meskipun sempat terpengaruh ya saya katakan pada ibu-ibu untuk anak-anak kalau bisa diawasi, jangan sampai terjebak. Kalau kita beli sesuatu yang udah jelas "Oh, ini harganya sekian itu nggak masalah, tapi kalau gacha ya gacha adalah judi, gitu ya. Nah, saya adalah korban. Oke, ini sekedar beberapa hal yang saya rumuskan dari beberapa materi kemarin dan ini saya tuliskan gitu ya. Yang pertama untuk tips untuk Bapak Ibu, kalau bisa hindari game gratis, apalagi mobile. Karena gini, game gratis itu yang kecil-kecil ya sana ya. Kadang kita download di dalam game gratis itu ya developer butuh duit. Duitnya dari mana? Dari iklan. Iklannya ke game lain, Bu. Kalau kita klik iklan itu atau anak kan nggak ngerti ya, anak dapat iklan, "Oh, apa ini permainan bagus dan lain sebagainya." Penasaran dong. Penasaran dong. Kadang saya aja penasaran, tapi saya lihat iklannya nggak mungkin gameplaynya kayak gitu, pasti bohong itu iklannya. Jadi nggak saya klik. Kalau anak-anak kan, oh penasaran, klik. Sehingga dari satu game gratis ke game gratis lain. Terus di game gratis ini ada iklan game lain. Anak klik lagi. Sehingga yang terjadi adalah di HP ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, gamenya jadi banyak banget itu. Ada teman saya, aku sampai kewalahan gitu lihat apa menghapus hapus game yang di-download anak saya karena saya yakin anak-anak umur 3 tahun, anak teman saya itu umurnya 3 tahun, udah bisa download di game macam-macam. Karena itu tadi gamenya gratis, ada iklan game di dalam game gitu terus. Ini perlu dilakukan komunikasi dengan anak sehingga orang tua ngerti apa yang dimainkan anak. Kalau perlu ya untuk apa ya melatih critical thinking dan lain sebagainya bisa ditanya, kamu dapat apa dari main game ini gitu. Kemudian ditumbuhkan juga apa ya istilahnya. Kita mencoba menumbuhkan imun ya sehingga anak udah ngerti ya. Nanti mungkin Bu Sinta lebih jago untuk hal ini. Udah bisa ngerti dulu yuk. Oh, ada game seperti ini tapi kekerasan. Oh, ini bukan game saya gitu. Ini game untuk anak gede gitu. Nah, itu kalau anak kita sudah punya apa ya istilahnya mengerti hal itu kan tenang membiarkan anak bergawe karena dia imunnya sudah terbentuk. Kemudian buat kesepakatan dengan anak berapa jam kamu bisa main game dalam 1 hari atau mungkin hanya Sabtu Minggu untuk pegang konsol atau game. Kalau ngeyel, kalau udah disepakati misalkan Sabtu Minggu saja, kemudian di hari lain dia tantrum banget pengen main game, oh berarti setelah ini 2 minggu kamu Sabtu Minggu tetap nggak bisa main game kalau kamu mau main misal hari Kamis gitu. Nah mungkin nanti ada tips-tips dari Ibu Sinta juga. Intinya buat kesepakatan dengan anak. Ini kemudian yang terakhir, perhatikan rating game. Karena ya, saya merasa bahwa kita itu sering abai dengan rating. Sebenarnya di developer yang membuat-buat game itu sudah ngasih tahu, oh ini game untuk 13 tahun ke atas, untuk 15 tahun ke atas, 18 tahun ke atas. Gitu. Tapi orang tua sering abai. Ya saya juga coba mengerti ya. Nah, dulu waktu apa ya ke luar gitu tiba-tiba berhenti di sebuah warung, ada seorang ibu yang lagi kerepotan melayani pembeli-pembelinya gitu. Akhirnya anaknya biar anteng biar diem dikasih gadget. Akhirnya hal seperti itu kan nggak ada komunikasi tadi ya, padahal penting untuk melakukan komunikasi, nggak ada kesepakatan dengan anak untuk bermain game. Saya lihat gamenya gratis. Nah, yang paling menyedihkan adalah saya lihat ayahnya di seberang jalan mainan HP juga.
sedih rasanya, pengen ngingetin ayahnya, tapi saya siapa daripada mengundang konflik, saya doakan saja. Karena semoga masa depanmu cerah, nak. Itu. Itu penting kita memperhatikan rating game. Nah, rating game ini bisa kita lihat di IGRS untuk Indonesia ya, Indonesia Game Rating System. Bisa kita lihat di igrs.id. Nah, jadi nanti bahkan ada kita bisa nyeting untuk kita pengen anak kita usia berapa dan lain sebagainya, gendernya apa. Platform ini maksudnya HP, PC atau konsol ya. Kalau PS, PlayStation, Xbox atau mungkin Nintendo. Nah, jadi kita bisa lihat, oh anakku lagi main Mobile Legends. Nah, tulis saja Mobile Legends di IGRS ini bisa dicari itu sebenarnya game untuk anak umur berapa sih? Ya. Di sistem internasional kalau di IGRS tadi tidak ada ISRB, ESRB gitu ya untuk internasional di isrb.org bisa dicari di sana. Tapi ya mungkin apa ya istilahnya nilai yang ada di apa ISRB ini beda dengan nilai-nilai yang ada di IGRS mungkin ya nilai karena budayanya kan beda yang Indonesia kan mungkin lebih ke ketimuran jadi mungkin ada game yang ini untuk dewasa aja karena tapi di sini mungkin jadi untuk remaja mungkin seperti itu bedanya mungkin di sana ada lagi ini buatan sebuah komunitas commonsensemedia.org jadi di sini kita bisa lihat gamenya apa bisa cari gamenya apa kemudian ada review dari orang tua review dari orang yang main game ini cocoknya untuk usia berapa jadi kadang di sini malah kalau kita buka satu game itu sarannya ada beda-beda gitu. Ada yang ini cocoknya untuk 10 tahun ke atas ini. Oh ini 5 tahun ke atas juga bisa kok asalkan seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Itu review dari orang tua yang anaknya main game atau dia sendiri main game gitu. Jadi commonsensemedia.org. Tapi sayangnya di sini sempat saya buka game mobile belum ada. Nah, berikut adalah rating-rating di ISRB. Jadi kalau beli apa ya kaset atau ada iklan game, iklan cover kaset game itu biasanya di pojok kan ada nah, tulisan-tulisan seperti ini itu maksudnya rating gitu ya. Ada yang mature, adult only, ada yang cocok untuk remaja, ada yang everyone, ada yang ini everyone tapi 10 plus, ada yang early childhood. Nah, kemudian tadi udah kita sudah membahas tentang apa ya masalah-masalah yang ada di game gitu, ada kecanduan, pornografi dan lain sebagainya. Sekarang saya pengen ngajak ibu ke dunia saya gitu ya, game dan potensinya itu apa aja sih saat ini? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa saya saat ini juga sebagai pengurus di IESPA. IESPA itu Indonesia Esport Association, asosiasi e-sport yang berada di bawah Formi, Forum Olahraga Rekreasi Indonesia gitu ya. Nah, ada di bawah. Jadi organisasi resmi di Indonesia salah satunya ada IESPA yang menaungi e-sport. Gitu. Nah, e-sport itu apa? E-sport itu olahraga elektronik. Nah, kalau mau lihat ada sekarang lagi ada event Bu di Singapura, Bapak Ibu. Bisa dilihat di YouTube One e-sport Singapura Major. Nah, itu lagi ada pertandingan. Sebenarnya saya pengen nonton itu karena tim favorit saya lagi main. Tapi ada acara ini yang isi dulu lah. Nah, salah satu potensinya ada di dunia e-sport gitu.
Nah, ini saya mencoba melakukan komparasi ya. Sebenarnya yang dialami kita itu ketika yang kiri main game, ini main game strategi Mobile Legends, dan ketika ujian gitu. Nah, kalau bermain game itu kita sedang menyelesaikan masalah. Kalau ujian, ini sekolahnya sekolah bebas kok ya. Nah, kalau ujian sama, kita menyelesaikan masalah. Kalau kita ngerjakan soal, kita mengingat informasi. Ketika main game, sama. Kita juga ingat informasi. Ini kalau di ujian kita tidak bisa mengkomunikasikan ide tapi ya. Kalau kalau ujiannya kelompok mah bisa. Kalau ujiannya sendiri-sendiri kayak UN, nah jangan mengkomunikasikan ide karena itu curang berarti. Kerja dalam tekanan. Jelas ujian itu yang namanya ujian mesti layaknya tekanan. Meskipun ada ujian yang berupa nikmat ya, agar kita bersyukur atau tidak. Nah, kemudian kita melakukan sesuatu dalam waktu yang terbatas. Jelas dalam game kita dibatasi game sepak bola itu misal hanya 10 menit. Nah, kalau ini ya sepak bola di PC atau konsol, kalau sepak bola di dunia nyata ya 45 menit kali dua. Itu waktu yang terbatas untuk menyelesaikan masalah untuk menang. Sama ketika ujian juga waktu kita terbatas gitu. Nah, ini ada sedikit gambar dari salah satu event e-sport dengan total hadiah terbesar di game namanya game Dota. Ada yang main selain saya? Ada yang main Dota selain saya? Atau sekedar tahu? Sekedar tahu. Nggak pernah main. Nggak pernah tahu ya. Iya. Ya makanya lihat di YouTube One Esports Singapore Major, Bu. Biar tahu. Itu ya karena lagi COVID jadi nggak ada penontonnya, cuma disiarkan online. Kalau ini kan masih ada di tribun dan lain sebagainya. Itu untuk e-sport sendiri di Indonesia ada dua organisasi, yang satu di bawah KONI, yang satu di bawah FORMI. Yang di bawah KONI namanya PB Sport Indonesia, Pengurus Besar Esports Indonesia. Kemudian yang di bawah FORMI ada IESPA. Nah, saya jadi pengurus di Kabupaten Bantul. Kalau yang pengurus di Jogja ada ini nih, Mas Simpson namanya. Sekarang lagi Rakerda. Gitu. Oke. Potensinya apa lagi di Indonesia dalam dunia e-sports ya? Ini terutama ada salah satu SMA, SMA 1 PSKD Jakarta Pusat itu ada ekstrakurikuler e-sportsnya. Jadi begini Bu, game hanya jadi game, ya anak misalkan, atau kita jadi ya sesuka hati saja. Tapi ketika dia jadi ekstrakurikuler, ketika dia jadi e-sport, maka ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi, harus ditaati gitu. Cara bersikap, attitude, dan lain sebagainya. Karena nanti ya mungkin komunitas yang menilai, ada komunitas yang menilai di ranah besar, ranah dunia, mungkin kalau sudah jadi pemain terkenal. Itu kemarin sempat ada kasus pemain pemain mana ya, Filipina kalau nggak salah, itu nggak boleh masuk ke Cina karena ketika dia main game dia gampangannya rasis lah. Dia ngomong sesuatu yang ini harusnya nggak ngomong kayak gitu gitu. Tapi karena hal itu dia jadi orang pemerintah Cina jadi ngeban satu orang pemainnya nggak boleh masuk Cina selama 1 tahun ya. Sekarang udah damai. Kemudian di Indonesia sendiri kalau ada kasus-kasus seperti itu ya orang jadi akan merasakan karena ada aturan-aturan yang dilanggar. Jadi ketika sudah terregulasi, maka ada manfaat yang lebih yang bisa kita dapatkan dari game gitu ya.
Nah, dalam e-sports, kalau sudah jadi e-sports, apa saja yang fokus kita jadi pembelajaran gitu. Kalau kata ini Bapak Kepala Sekolah ini tadi, ada 3 hal setidaknya yang kita pelajari. Yang pertama, problem solving, teamwork, dan logic. Jadi kita belajar tentang logika, teamwork, dan penyelesaian masalah. Contoh misal di game Mobile Legends yang kalau anak-anak nggak diregulasi mainnya, ya udah mainnya sembarangan. Tapi ketika mereka membentuk tim untuk satu tujuan tertentu, untuk kompetisi tertentu misalkan, ya mereka harus bersama. Akhirnya mereka belajar komunikasi yang baik, mereka belajar kepemimpinan, bagaimana ketika memimpin jadi kapten, ketika dipimpin itu harus bagaimana. Nah, mereka belajar menyelesaikan masalah, mereka belajar logik. Kalau A maka B, kalau C maka D, misal seperti itu. Atau di dalam e-sport juga bisa kita lakukan sebagai upaya pembinaan karakter siswa. Tapi syaratnya adalah dia harus terregulasi dulu. Kalau nggak terregulasi ya, ya kita apa yang dipelajari. Kita jurnalnya tahun 2018 di SMA tadi ya. Oh, apa saja sih yang bisa dipelajari itu untuk pembinaan karakter itu apa saja? Kemudian potensi-potensi lain di dunia e-sport selain, nah kalau kita berpikir olahraga pasti yang selalu jadi bintang adalah pemainnya. Siapa yang nggak kenal Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Nah, saya nggak kenal karena nggak pernah kenalan, gitu ya. Tapi kan dari olahraga itu ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Eh, yang nyuciin sepatu Ronaldo, itu kan kita nggak pernah tahu siapa. Tapi dia bekerja pada minat yang dia sukai apa sepak bola. Di kebisaannya apa? Yaitu nyuci sepatu. Nah, misal seperti itu. Atau saya senang dengan istilah yang dipakai oleh Panji Pragiwaksono, stand up comedian gitu ya. Di perusahaannya dia selalu mencoba menemukan ini minat kamu itu apa. Kemudian kebisaan kamu apa. Kalau kamu sudah bisa klop, nah kamu bisa di perusahaan saya. Kalau kata Panji gitu. Sama juga ketika untuk anak-anak gitu ya. Untuk diri kita. Minat anak apa? Misal game. Terus kebisaannya apa? Oh ternyata dia bisa manajemen. Nah, mengatur jadwal dan lain sebagainya. Oh, mungkin dia bisa jadi IO untuk acara e-sports atau perlombaan. Halo, Kak Inge. Kok nggak ada suaranya ya? Yang lain? Langsung di Singapura. Oh iya, ada lagi. Kayaknya jaringan ya. Yang lain terdengar nggak, Bapak Ibu? Tidak. Oh iya, sama berarti. Iya. Yang nggak dengar, Bu. Ah, ah. Nanti coba kita tunggu ya. Ini jaringan dari sononya ya. Kak Inge. Halo, Halo, Kak Inge. Halo. Kak Inge.
Iya, jaringannya ya. Ya biasa kalau kadang ada aja ya kalau untuk apa via Zoom atau online kendalanya memang Halo? ini. Ya Kak Inge, mudah-mudahan bisa lagi nih. Sudah bisa? Ya sudah bisa. Nah, Oke. Sampai silakan. mana? Sampai mana tadi ya? Tadi bicara soal apa namanya ekspor ya. Porsi dari tadi. Iya, tadi problem solving, teamwork, logika untuk apa namanya Yang manfaat dari ekspor tadi. Halo? Halo, Kak Inge? Iya, masih menunggu Kak Inge. Silakan nanti disiapkan pertanyaannya Bapak Ibu. Insya Allah nanti ada beberapa door prize dari kami. Pelmijan tercinta. Siap dikirimkan pada Bapak Ibu semua. Pelmijan itu pembersih lantai dari minyak jelantah. Ya, silakan Bapak Ibu mencobanya. Mudah-mudahan bisa membersihkan kuman-kuman lantai di rumahnya ya Bapak Ibu. Iya, silakan dipersiapkan. Bagi yang belum mengisi daftar hadirnya, absensinya, mangga bisa diisi dulu sambil menunggu Kak Inge. Nanti yang sudah mengisi itu otomatis ada sertifikat ya. Siapa tahu nanti dibutuhkan untuk Bapak Ibu semua. Dan harapan kami memang yang terpenting adalah kita bisa belajar bersama, bisa semakin memahami, dan akhirnya kita bisa merencanakan kembali ya bagaimana cara komunikasi kita dengan anak, bagaimana apa ya mencari tahu game apa sebaiknya untuk anak-anak kita begitu. Jadi kita satu sisi mungkin memberikan kebebasan, ada waktu tertentu, tapi sisi lain tetap tidak abai dengan full membebaskannya. Jadi ada arahan, komunikasi dan kesepakatan kedua orang tua dengan anaknya. Ya Kak Inge, bisakah? Suara saya? Ya ini terputus-putus. Halo Kak Inge. Ya, Bapak Ibu semuanya, ya sambil kita cerita sedikit ya. Memang di sekolah kami, oh iya ada, Kak Inge. Ya, masih membuka apa namanya pendaftaran siswa baru. Jika Ibu Bapak berkenan, dipersilahkan menghubungi kami ya untuk tadi usia anak SD dan SMP. Bisa juga untuk para homeschooler yang ingin apa namanya nanti kegiatan dan ijazahnya. Kemudian beberapa pekerja yang membutuhkan ijazah bisa juga mengontak kami begitu. Nah, setelah acara ini juga insya Allah kita berbagi informasi terkait kegiatan-kegiatan Ramadan. Ya, ada nobar dan beberapa rangkaian lomba-lomba untuk anak-anak tingkat SD, TK, SD, dan SMP yang insya Allah akan memenangkan trofi wakil DPRD Kota Serang begitu ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa ikut berpartisipasi begitu ya. Ya, Kak Inge masih bisa? Halo, sudah Ya, bisa saya halo, akses halo. suara saya? Ya, sudah. Silakan Kak Oke, Inge. PowerPoint-nya masih terakses? Masih. Oke, tadi sampai mana? Game analis. Nah, gimana analis ya? Ya. Nah, ini kerjanya gimana? Analisis game. Ya, semacam komentator ya. Jadi kalau komentator itu kan ada yang menghidupkan tandingan, gitu ya, kalau di sepak bola. Kemudian ada yang menganalisis strategi, menganalisis jalannya pertandingan. Itu tugasnya game analis. Atau, nah, ini kelihatan ya, profesional gamers. Ini kemarin kita dapat medali perak di cabang Mobile Legends. Nah,
Ini cabang yang sering meresahkan bunda-bunda, ternyata kita berprestasi ya Indonesia di sana. Iya. Cuman usianya kan usia dewasa kali ya Iya, Mas ya. usia dewasa. Ini yang tengah ini Mas Muhammad Ridwan ini udah punya anak satu, ini punya anak Oh, dua. hmm. Dan dia emang ya seumuran saya lah ya, Iya, iya. 25, 20. Hmm. Atau mungkin ada yang senang main game, kemudian pas main game ditonton, bisa jadi streamer. Tadi ya ada banyak pekerjaan yang dulu itu nggak ada, sekarang tiba-tiba ada. Iya, betul. Hmm. Cuma main game, nonton, ditonton gitu, terus ya dapat uang dari sana. Hmm. Nah, kemudian yang lebih dalam lagi ada game designer dan developer pengembang gitu ya. Atau di dalamnya juga mungkin ada seneng game, minatnya di game. Bisanya apa? Ngarang cerita. Jadi banyak game itu mendapatkan penghargaan dari ceritanya. Ceritanya yang menarik, ceritanya yang bagus, Hmm. ceritanya yang dianggap apa ya, memberikan dampak sosial gitu. Nah, kemarin sempat ada satu penghargaan Game for Impact. Jadi eh, ini memberikan dampak gitu loh, kisah dalam game itu. Tapi gamenya di-ban di Indonesia. Kenapa? Karena kisahnya tentang LGBT. Oh, Tapi gitu. dapat penghargaan di tingkat dunia gitu ya. Hmm. Kemudian yang terakhir, nah ini ada video. Ini saya putarkan dulu. Suaranya masuk nggak? Enggak tuh. Bentar. Oh, hilang. Iya, Nah, udah muncul lagi ya. iya. Silakan. Nah, ini cerita dari ibu seorang pemain profesional. Ini video tahun 2011. Hmm. When your child wants to become a professional gamer, you don't have any history to look back on, like other sports. I don't know anybody who's made a living at gaming. So it's kind of a scary thing when you see your kid putting their whole life into gaming and not college and not the traditional things. What if nothing comes of it? Regarding the age, I think yes, like 25, 26 years, it's absolutely maximum for esports. Because 27, 28, 29, 30, your reaction time is lowering and you can click so much, you know, as the kids do. Nah, merasakan kekhawatiran yang sama ibu-ibu. Iya, Jadi dia menceritakan bahwa ketika anaknya pengen jadi profesional gamer, saya tuh nggak punya contoh gitu orang yang berhasil di dunia itu. Karena iya, dulu nggak ada. betul Mas. Apalagi yang berhasil dengan sikap yang baik begitu ya. Nah, Yang soleh gitu. yang soleh ada sih yang soleh. Ada nggak Mas? Ada. Saya ada contoh. Tapi Ya. videonya ada nggak ya? Bentar. Saya coba cari. Saya sempat motong videonya. Yang soleh. Jadi prinsip kitanya tetap ada begitu ya. Play on your best abilities. I want you guys to feel Bentar, free. saya share ya. Mm-mm. Ini video tahun 2019 dalam pertandingan final di internasional namanya, Bu. Video lengkapnya bisa dilihat di YouTube. Terus Sign 2019. Baik. I want you guys to feel free and play on your best Bisa dilihat abilities. ya. And keep in mind what brought us here. Suaranya masuk Game nggak? first and Masuk. unity. Dream Force gitu ya, sambil nunjuk ke atas. Ini nama pemain ini namanya Kuro Salehi Takasomi. Nah, Muslim yang ya menurut saya dalam ranah skena profesional gamer sih yang kelihatan paling soleh ini yang bisa dicontoh. Siapa tadi Mas namanya Mas? Kuro Salehi Takasomi.
Kuropalehi. Salehi. Saleh. Iya, Solehi. Nah, Solehi. Kuro Solehi. Takasomi. Saya ketik coba. Oh iya itu ya. Nah, itu Kuro ada yang ketik itu. Takasomi. Iya. Itu dari negara mana, Mas? Dia asalnya dari Jerman. Jerman. Dia ngegame apa tuh? Dota. Oh, Dota. Woi, Masya Allah ya. Dota. Dia juara dunia tahun 2017, Bu. Iya. Iya. Nah, ketika ya standar lah di dunia olahraga banyak ya. Ketika merayakan kemenangan pakai minum wine. Minuman keras Minuman keras dikocok terus disemburin gitu kan. Nah, dia nolak. Dua pemain ini menolak. Yang ini Miracle, yang di nama populernya itu Miracle, nama aslinya Amir Al-Barkawi. Nah, itu nggak mau. Karena mereka kan punya nilai ya, nilai yang dari agama mereka, Islam. Betul. Ya, saya nggak boleh kayak gitu. Masya Allah. Sama, bentar. Iya, biar saya ceritain ke anak. Thank you for believing. Sorry, I failed you. Nah, ini sedang ngobrol sama temennya Witri Wiha. Nama populernya, nama aslinya Umar Alwi. Thank you for believing. Sorry, I failed you. Thank you for believing in me. Thank you. I brought it for a gave me reason. a chance. I didn't even think I was going to play this TA. I truly believe I was not even going to play. No, I believe But in you. you wrote me, and I thank you. Thank him, okay? Thank him itu kira-kira ke siapa, Bu? Apa? Dia kan bilang thank him, oke? Oh. Sambil nunjuk ke atas. Oh, Maksudnya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah Iya. kali. Bener. Nah, itu. Iya. Baru tahu nih Mas nih. Nah, mereka ceritanya di 2017 kan menang nih. Iya. 2018 nih 2019 mereka masuk final tapi kalah. Makanya ya yang penting bersyukur saya. Ya. Itu dari saya. Iya. Ya, Mas Inge. Oke, saya akhiri share-nya. Sip. Makasih banyak Mas Inge. Ini mohon maaf mungkin saya belum bisa ngonkan video ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya, terima kasih atas share berbagai informasi dan ilmunya. Sungguh luar biasa ya.